Indonesia punya tantangan, tapi juga punya peluang yang menjanjikan. Saat ini adalah masa-masa yang penting, sebuah masa transisi kepemimpinan nasional. Kita sudah melewati pemilu terbesar yang pernah ada. Kita tunggu dan hormati hasil dan pengumumannya pada tanggal 20 Maret nanti. Tapi insya Allah 7 bulan ke depan ini akan menjadi masa yang penting dan kritis sekaligus untuk membuktikan apakah keberlanjutan kesinambungan antara kepemimpinan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan ke depan. Ketika insya Allah Bapak Prabowo Subianto ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan, ini harus dikawal bersama-sama. Karena ketika landing dan take off lagi, itu adalah saat-saat yang kritis. Dan harus kita kawal bersama. Sudah saatnya kita segera melakukan rekonsiliasi sebagai bangsa. Kita juga harus terus mengingatkan, mengelola demokrasi terbesar ketiga di dunia tidak mudah. Dengan jumlah penduduk yang besar, yang begitu majemuk. Saya juga kebetulan sebagai ketua umum partai, jadi ketika masa kampanye itu setiap jalan satu daerah ke daerah yang lain, satu provinsi, kabupaten, kota yang satu ke tempat yang lain, semakin dijalani semakin banyak yang kita belum tahu. Luas sekali Indonesia ini, 3 zona waktu dan luar biasa dinamikanya. Oleh karena itu tentu mengelola ini semua dibutuhkan strong leadership, dibutuhkan unity, tapi bukan hanya sekedar jargon, harus benar-benar diimplementasikan dalam kerja-kerja pemerintahan, dalam kerja-kerja nyata di lapangan. Eksekutif, legislatif menjadi checks and balances yang harus juga menghadirkan demokrasi yang bukan hanya sehat, tapi juga membawa kesejahteraan untuk rakyat. Apalah arti demokrasi kalau rakyat tidak sejahtera? Apalah arti pertahanan negara kalau rakyat tidak sejahtera? Pada ujungnya, Republik ini berdiri untuk memakmurkan setiap warga negaranya. Dan kita punya tekad setiap jengkal tanah kita pertahankan, kita jaga dari segala bentuk ancaman dalam maupun luar negeri.